Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini peristiwa yang sangat memilukan dan baru terungkap. Ini diposting oleh staf sus Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Pak Gunggun Gumilar, seperti yang ada di layar. Sebelum bersama mendengarkan mengenai penjelasannya, mari kita lihat dulu ada beberapa gambar karena beliau luar biasa sekali. Langsung turun ke lapangan menyapa jemaat Kristen yang mengalami peristiwa ini. Seperti ada di sini, ya di sini nampak beliau sedang berbicara dengan beberapa anggota jemaat yang hadir. Di sini juga beliau berjalan bersama dengan warga gereja yang ada. Dan di sini juga teman-teman, ya ini beliau langsung turun tangan menyapa. Dan di sini sepertinya beliau sedang berdialog ya, mendengarkan aspirasi dari beberapa anggota jemaat yang ada di situ. Ya ini Pak Gunggun Gumilarnya, teman-teman sekalian. Ya ini juga ada dialog dengan perwakilan jemaat seperti yang ada di sini. Dan ini beliau berjalan bersama dengan warga gereja yang ada di situ. Ini dia teman-teman ya, ini beberapa gambarnya. Dan ini adalah penjelasan yang beliau sampaikan ya dalam postingannya. Diuraikan bahwa setelah 25 tahun beribadah, rumah ibadah jemaat gereja Sidang Jemaat Kristus di Komplek Marinatama Gunung Sahari ditutup. Jadi sudah ibadah 25 tahun lalu kemudian terjadi penutupan. Hari ini saya diperintahkan langsung oleh Menteri Agama untuk turun menemui jemaat gereja Sidang Jemaat Kristus di Komplek Marinatama Gunung Sahari Raya nomor 2. Lokasinya sangat dekat, hanya sekitar 10 menit dari tempat saya bekerja. Jujur saya sangat sedih melihat kondisi jemaat yang sangat berharap kepada Kementerian Agama agar persoalan ini mendapatkan perhatian dan juga akan adanya solusi yang baik. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa jemaat menyampaikan aspirasi terkait rumah ibadah mereka yang telah ditutup sejak 4 Januari 2026. Berarti beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu sekalian, setelah digunakan beribadah selama kurang lebih 25 tahun. Tempat ibadah tersebut berada di sebuah ruko yang telah dibeli oleh pihak jemaat. Jadi ini sudah dibeli Bapak Ibu sekalian sejak tahun 1997. Saat proses pembelian terdapat bukti dokumen yang mencantumkan status HGB. Ya, namun hingga lebih dari 3 tahun sertifikat tidak kunjung keluar dan kemudian berubah menjadi dokumen lain. Nah, disinilah mulai persoalannya ya. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa jemaat yang berjumlah sekitar 220 hingga 250 orang itu mengaku tidak dapat menjalankan aktivitas beribadah setelah adanya penutupan yang diduga dilakukan oleh oknum pengelola ruko. Padahal tadi katanya sudah dibeli loh Bapak Ibu. Selain itu jemaat juga menyampaikan adanya permintaan. Nah ini ya, permintaan biaya penggunaan tempat sebesar 300 juta per tahun yang kemudian diberikan potongan 50% menjadi 150 juta per tahun. Ini angka yang sangat tinggi sekali. Namun pembayaran diminta sekaligus untuk 4 tahun dengan total biaya 600 juta. Lihat Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini diuraikan bahwa tempat itu sudah dibeli. Tapi karena kemudian sertifikatnya tidak kunjung keluar, malah yang ada dokumen yang lain, akhirnya seperti ini. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah jemaat yang selama puluhan tahun menjalankan ibadah secara rutin di lokasi tersebut. Jemaat berharap adanya penyelesaian yang adil agar mereka dapat kembali beribadah dengan aman dan juga nyaman. Dikatakan lagi bahwa saat ini upaya komunikasi dan audiensi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna mencari jalan keluar terbaik serta menjaga kerukunan dan harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Nah Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini juga ikut dikomentari ya oleh Mas Permadi Arya seperti yang ada di layar. Dan pertama-tama saya secara pribadi menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada Pak Gunggun Gumilar, staf sus Menteri Agama yang sudah turun langsung ke lapangan menyapa jemaat yang mengalami peristiwa yang sangat memilukan ini. Saya secara pribadi juga berharap ya, setelah ini viral di ruang publik, ya misalnya seperti kepada PGI, semoga mereka pun juga turun tangan ya, untuk menyuarakan perihal seperti ini. Karena ini memilukan sekali Bapak Ibu. Kan tadi dikatakan bahwa ini mereka sudah beli tahun 1997, tapi setelah pembelian, ya dokumen yang ada itu waktu itu adalah HGB. Tapi setelah sekian tahun, sekitar 3 tahun berikutnya, tidak kunjung juga keluar mengenai sertifikat. Ya memang HGB dan sertifikat kan tidak sama. Nah inilah yang kemudian menjadi persoalannya. Kenapa kemudian sertifikatnya itu nggak keluar?
Kenapa justru dokumen lain? Tadi beliau tidak menjelaskan secara spesifik ya dokumen apa yang sedang dimaksudkan, tapi itu bukan sertifikat. Karena beliau secara jelas menggunakan penjelasan keluarlah dokumen yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini ada apa? Ada apa di balik seperti ini? Kok sudah beli ya, ada dokumen HGB-nya, tapi kok sertifikatnya malah nggak keluar, malah dokumen yang lain. Nah, ini yang kemudian perlu dikaji. Nah, kasihan banget ya, saya sangat memilukan sekali ya peristiwa yang dialami oleh jemaat ini. Sudah ibadah 25 tahun, lalu pada Januari yang lalu katanya ditutup, Bapak Ibu. Nah, selama ini kira-kira mereka ibadah di mana? Nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini peristiwa yang tidak boleh diabaikan. Ini peristiwa yang harus mendapatkan atensi, harus mendapatkan solusi yang solutif ya. Solusi yang solutif dari pemerintah yang ada. Semoga dengan hadirnya Pak Gunggun Gumilar turun tangan menangani peristiwa yang seperti ini, bisa segera akan adanya solusi. Dan terutama sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah, karena itu sudah dibeli ya, yang paling dibutuhkan itu adalah gedung ini kan sudah milik mereka, maka sertifikatnya itu yang harus diupayakan untuk bisa keluar. Karena kan tadi dikatakan bahwa kalau mau pakai lagi kan di situ diminta biayanya, Bapak Ibu. Loh, ini gimana? Udah beli tempatnya, lalu kemudian terjadi penutupan, lalu kalau mau pakai lagi mesti bayar 1 tahunnya. Tadi katanya di situ pertama-tama 300 juta, tapi ada diskon 50%, 150 juta. Bukan hanya itu saja, dimintanya bayar 1 kali, Bapak Ibu sekalian. Waduh, ini benar-benar ya memilukan sekali, Bapak Ibu ya. Ini terima kasih sekali kepada Pak Gunggun Gumilar ya, yang sudah turun tangan membuka hal ini ke publik, sehingga kemudian banyak masyarakat, banyak warga ya yang kemudian menjadi tahu hal seperti ini. Wah, ini Bapak Ibu ya, waduh, ini sangat disayangkan sekali ya, peristiwa-peristiwa seperti ini bisa terjadi ya. Hal-hal begini bisa dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen ya. Wah, ini tempatnya sudah beli, Bapak Ibu. Saya jadi kasihan sekali ya melihat hal begini ya. Waduh, teman-teman, ini dalam beberapa hari terakhir ini peristiwa-peristiwa intoleransi itu ya sering terjadi ya. Peristiwa-peristiwa yang sangat disayangkan itu sudah dialami ya, sering kali terjadi beberapa hari terakhir ini, teman-teman. Ini kalau Bapak Ibu lihat video saya sebelum ini, itu juga terjadi satu tindakan intoleransi yang mana ada jemaat gereja yang sedang beribadah. Itu kejadiannya kemarin, Bapak Ibu, sedang beribadah, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang dan langsung terjadi dorong-mendorong di situ. Wah, teman-teman bisa mengecek lebih lengkapnya, ada di video sebelumnya, saya sudah sertakan videonya langsung. Dan luar biasa juga di situ Pak David Herson, beliau itu seorang pendeta, langsung menelpon ya, siapa yang ditelepon beliau itu, kalau tidak salah tadi seorang ya aparat ya, Pak David Herson langsung menelpon Pak, siapa namanya, saya cek dulu Bapak Ibu ya. Ya, ini Pak Kapolres ya, Pak David ya Herson langsung menelpon Kapolres supaya memberikan perhatian dan minta tolong untuk ini bisa diamankan, sehingga ibadah itu di waktu-waktu berikutnya dalam proses mengurus perizinan juga mereka bisa kiranya ya dijamin sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi untuk bisa tetap beribadah sambil mengurus proses perizinan. Wah, Bapak Ibu sekalian, inilah peristiwa-peristiwa, dan semoga Pak Prabowo Subianto, Pak Gibran, Pak Menak terus memberikan atensi dan solusi yang solutif atas kejadian-kejadian yang seperti ini.